Ku berlari mendaki ke langit, namun engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntutku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi, jauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntutku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Haleluya, mari sembah Tuhan. Oh, bawaku mendekat kepadamu Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan, terpujilah Kau Tuhan sampai selamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, untuk hari yang baru Tuhan telah beri untuk setiap kami. Sebentar Tuhan, kami mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara pada setiap kami, sebab kami siap mendengar dan kami siap menjadi pelaku benar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan, bangun dalam kondisi yang baik dan siap menerima berkat daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, di hari yang baik ini, mari bersama-sama kita datang kembali ke hadirat Tuhan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Subtema gereja di bulan ini adalah bagaimana kita menuai dan mengelola berkat Tuhan. Salah khusus adalah materi. Sepanjang bulan ini pembicara-pembicara di ibadah doa pagi secara online ini akan menyinggung bagaimana cara mengelola perekonomian kita sebagai anak Tuhan dipandang dari sudut kebenaran firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan berbicara pada kita yaitu tentang dasar, di mana kita dalam rangka untuk mengelola berkat Tuhan itu kita harus memiliki dasar yang kokoh. Dasarnya itu apa? Mari bersama-sama kita buka di dalam Amsal yang pertama ayat yang ke-7. Amsal yang pertama ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Amsal pertama ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu Saudara, tidak tanpa sebab penulis Amsal menulis ayat ini di awal. Karena ini adalah sebuah dasar, sebuah pondasi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu adalah harus takut akan Tuhan. Karena kalau kita takut akan Tuhan, kita akan diberikan hikmat daripada Tuhan. Hikmat itu saudara, hikmat itu bisa kita gunakan untuk mengelola kehidupan kita. Mengelola kehidupan kita. Bahkan kita juga bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Tentu hari ini kita bahas tentang perekonomian. Kalau saya sampaikan kiat-kiat sukses untuk bagaimana kita mengelola perekonomian, setiap orang memiliki gayanya masing-masing. Setiap orang memiliki caranya masing-masing. Alkitab juga banyak mencatat saudara. Di antaranya di dalam Amsal kita harus belajar seperti semut, di mana semut itu boleh mengumpulkan makanannya ketika musim panas, di mana semut ini tidak bisa lagi mencari makan, tetapi dia tetap bisa bertahan hidup karena memiliki persediaan makanan. Ini berbicara mengenai bagaimana kita boleh menabung, bagaimana kita boleh memikirkan hari depan. Tetapi sekali lagi, saudara, kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Bahwa sejatinya berkat Tuhan itu sudah disediakan bagi kita. Kita ingat di dalam Matius bahwa ketika kita mendahulukan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan berarti sudah ada pada setiap kita, tetapi lebih lagi dicurahkan bagi setiap kita. Lah, kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita hanya sebagai orang Kristen yang ya sudah Kristen saja, beribadah setiap minggu, mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, bahkan pelayanan, tetapi saudara tidak takut akan Tuhan, saudara menghina hikmat Tuhan, saudara menghina Tuhan. Firman Tuhan katakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau engkau ingin mengelola perekonomianmu dengan baik, kuncinya satu, takut akan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita untuk mengelola itu. Mengelola itu. Saya pernah baca artikel Kristen yang berbicara mengenai perekonomian, saudara. Ibarat kata gaji kita, penghasilan kita itu 100% begitu.
kita akan presentasikan yang 10% untuk perpuluhan kepada Tuhan. Kita mengembalikan haknya Tuhan ya. Karena kita tahu bahwa ketika kita setia mengembalikan haknya Tuhan, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati kita dengan luar biasa. 10% untuk perpuluhan, 10% untuk kita jaga-jaga. Manakala ada sesuatu yang urgent, manakala ada sesuatu yang di luar batas kita, saudara, 70% kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana kita mengelolanya itu 70% kita gunakan untuk kepentingan kehidupan kita sehari-hari. Bayar sekolah, makan, kemudian bayar listrik, tagihan-tagihan apapun itu 70%-nya. 10% sisanya, ya, karena tadi baru 90%, 10% sisanya kita bisa investasikan terhadap hal-hal tertentu, saudara ya. Mungkin pengembangan usaha, pengembangan bisnis, atau kita buka cabang bisnis yang lain dan sebagainya. Itu teori. Tetapi saudara, kadangkala tidak usah jauh-jauh, gaji kita saja ini sudah kurang. Gaji kita ini mungkin pas, cukup mas. Udah tidak bisa untuk safety, udah tidak bisa untuk nabung dan lain sebagainya ya. Tetapi kalau kita pertama mendahulukan Tuhan dengan memberikan perpuluhan sebagai haknya Tuhan, itu tanda kita takut akan Tuhan. Di samping itu saudara, ujilah Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Dia Allah yang luar biasa, saudara. Kita pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau berbicara masalah ekonomi, kita belajar bersama-sama. Ya, kita belajar bersama-sama. Kalau Alkitab sangat keras berbicara, engkau jangan pelit, engkau jangan kikir, engkau harus memberi, engkau harus menabur, engkau harus memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan sebagainya. Tidak sesuai prinsip dunia. Manakala kita tabung, kita akan menjadi banyak, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tidak. Tetapi prinsip kerajaan Allah memberi, maka engkau akan diberi. Nah, hal-hal seperti ini harus dilakukan dengan takut akan Tuhan. Kehidupan kita akan menjadi mulus, kehidupan kita akan menjadi baik, kehidupan kita akan menjadi kuat di dalam perekonomian kita, manakala kita takut akan Tuhan. Saya akan percaya ketika kita takut akan Tuhan, kita akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berjalan di dalam realnya Tuhan. Engkau mencukupkan apa yang ada padamu, firman Tuhan katakan. Kalau engkau cukupnya 100, ya 100. Jangan engkau berpikir 200, 300. Beriman boleh dan harus, saudara. Tetapi sekali lagi, ketika engkau takut akan Tuhan, engkau diberi hikmat yang luar biasa daripada Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kita takut akan Tuhan, karena itu adalah awal permulaan pengetahuan di setiap hidup kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan ingatkan untuk kami boleh takut akan Tuhan. Bapa, seringkali kami sebagai orang percaya tidak takut kepada Engkau. Tapi pagi hari ini kami mau bertobat Tuhan, kami mau takut akan Engkau Tuhan. Kami ingin melakukan kebenaran-Mu Bapa. Kami ingin memperoleh hikmat yang datangnya daripada Engkau. Karena melalui kami takut akan Tuhan, kami dekat dengan Tuhan, hidup kami akan Engkau tuntun, hidup kami akan Engkau berkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba-Mu secara khusus berdoa buat jemaat Tuhan yang setia mengikuti doa online pagi ini dengan luar biasa. Tuhan berkati pekerjaan, kesehatan, perekonomian limpah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang mulia, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.